Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri kembali, saya Gali Raffianto dari Sistem Informasi Unsika. Nah, di sini saya mau mengkaji atau memperlihatkan atau dan juga menjelaskan dari keystat yang ada pada Stockbit ya. Jadi nanti akan diperlihatkan keystat itu lalu ada apa aja gitu ya, dan juga akan saya jelaskan. Oke, mungkin langsung saja kita lihat si keystate-nya. Sekarang kita udah ada di website Stockbit yang ada di laman bagian keystat ya. Jadi di sini saya untuk melihatnya, saya memilih dari perusahaan Antam atau Aneka Tambang. Untuk keystatnya ada di bagian sini. Ini ya keystats. Nah, ini ada banyak, ada current valuation, net income, revenue, dan sampai bawah masih ada banyak sampai manajemen effectiveness, dan saya akan berusaha untuk menjelaskan satu persatu isi-isinya juga. Oke. Langsung saja, mungkin yang pertama ini ada current valuation. Untuk penjelasan dari current valuation sendiri adalah current valuation adalah data valuasi dari perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut tergolong murah atau undervalue, ataupun mahal atau overvalue. Nah, data valuasi yang disajikan pada keystats itu seperti current PE ratio, itu ada analyze sama TTM, terus ada IHSG PE ratio TTM, earning yields, current price to sales, current price to book value, EV to EBIT, PEG ratio, yaitu current atau 3-year atau forward. Nah, di sini yang pertama ini ada current PE ratio analyze ya. Jadi untuk penjelasannya, current PE ratio analyze itu adalah rasio untuk mengukur valuasi saham dengan membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham yang diproyeksikan dalam 1 tahun. Nah, rasio ini dihitung dengan cara mengkalikan harga saham saat ini dengan jumlah saham beredar, lalu membaginya dengan laba bersih per saham yang diperkirakan dalam 1 tahun. Nah, semakin tinggi current PE ratio analyze dari sebuah perusahaan, itu mengindikasikan bahwa saham tersebut dihargai terlalu tinggi oleh pasar, dan juga berlaku sebaliknya. Nah, rasio ini berbeda dengan yang di bawahnya, yaitu current PE ratio TTM, yang dia menggunakan laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir sebagai pembaginya. Nah, di sini untuk current PE ratio analyze-nya ini nilainya 10,09, dan bisa dilihat grafiknya. Nah, ini ya, dia ada di 10,09 per tanggal 13 Desember. Nah, kita lanjut lagi ke current PE ratio TTM. Saya sudah menyinggung sedikit tadi. Jadi current PE ratio TTM itu rasio yang untuk mengukur valuasi saham dengan membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham dalam 12 bulan. Semakin tinggi current PE ratio TTM sebuah perusahaan, itu mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalue, dan juga berlaku sebaliknya. Nah, untuk penghitungannya itu bisa menggunakan formula current PE ratio sama dengan price dibagi EPS TTM. Jadi semakin tinggi current PE ratio sebuah perusahaan, itu menunjukkan bahwa harga sahamnya dihargai oleh pasar semakin tinggi, dan juga berlaku sebaliknya. Nah, lalu di bawahnya ada forward PE ratio. Nah, forward PE ratio ini adalah rasio harga terhadap laba yang didasarkan pada perkiraan laba perusahaan di masa depan. Rasio ini mengukur seberapa mahal atau murah harga saham perusahaan dibandingkan dengan laba yang diperkirakan dalam periode waktu tertentu. Misalnya 12 bulan ke depan. Rasio ini juga disebut sebagai rasio PE yang diperkirakan atau rasio PE proyeksi. Rasio ini berbeda dengan rasio PE biasa yang menggunakan laba per saham aktual dari 4 kuartal sebelumnya. Rasio ini bisa membantu investor untuk menilai prospek pertumbuhan perusahaan dan juga ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan di masa depan.
Nah, lalu di bawahnya kita lihat ada IHSG PE ratio TTM dan kurung median. Nah, ini tuh adalah rasio harga saham terhadap laba per saham atau price to earning ratio untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG tadi di Bursa Efek untuk periode TTM atau trailing 12 months. Nah, IHSG-P ratio ini dihitung menggunakan formula total market capital dibagi dengan total net income atau TTM. Nah, jadi rasio ini tuh menunjukkan seberapa banyak investor rela membayar untuk tiap Rp1 laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam indeks IHSG atau tadi indeks harga saham gabungan. Jadi contohnya IHSG PE rasio TTM itu 20, berarti investor rela membayar Rp20 untuk setiap Rp1 laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam indeks IHSG tersebut. Nah, IHSG PE rasio pada dasarnya mirip seperti PE rasio biasa, tapi yang membedakan PE rasio hanya menunjukkan valuasi satu saham, sementara IHSG PE rasio itu menunjukkan valuasi seluruh saham yang terindeks di IHSG. Semakin tinggi rasio IHSG PE rasio TTM, itu mengindikasikan bahwa IHSG sudah overvalue dibandingkan laba historis 1 tahun. Nah, hal ini dikarenakan harga saham yang sudah meningkat lebih drastis dari laba perusahaan atau laba perusahaan yang turun lebih dalam dari penurunan harga saham. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita lihat IHSG PE rasionya itu minus 3,35, berarti dia tuh laba perusahaannya turun lebih dalam daripada penurunan harga saham kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada earning yield TTM. Nah, earning yield TTM ini menunjukkan seberapa besar laba bersih per saham dibandingkan dengan harga saham. Earning yields itu merupakan salah satu indikator untuk menilai valuasi saham. Perusahaan dengan earning yields yang rendah mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalue, dan sebaliknya perusahaan dengan earning yields yang tinggi mengindikasikan bahwa sahamnya undervalue. Untuk rumus hitungnya itu earning yield sama dengan EPS TTM dibagi dengan price. Nah, ini earning yields-nya itu 10,55%. Nah, lalu selanjutnya current price to sales TTM. Nah, ini adalah perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan total penjualan perusahaan tersebut dalam 12 bulan terakhir. Semakin rendah nilai price to sales suatu perusahaan, maka saham tersebut tergolong murah atau undervalue. Untuk melakukan komparasi price to sales antar perusahaan, investor bisa membandingkannya dengan perusahaan sejenis dalam sektor yang sama. Nah, untuk formula atau rumus hitungnya itu bisa current price to sales TTM sama dengan price dibagi dengan total sales TTM. Nah, selanjutnya di bawahnya ada current price to book value. Nah, ini adalah perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Jika PBV suatu perusahaan lebih kecil daripada 1, maka saham tersebut tergolong murah atau undervalue. Lalu untuk melakukan komparasi PBV antar perusahaan, investor juga bisa membandingkannya dengan perusahaan jenis dalam satu sektor yang sama. Nah, untuk formula atau rumusnya itu adalah current price to book value sama dengan price dibagi book value per share. Nah, selanjutnya ada current price to cash flow TTM. Current price to cash flow TTM ini rasio yang membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan arus kas operasi per saham dalam 12 bulan terakhir. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar untuk setiap dolar arus kas yang dihasilkan perusahaan. Rasio ini bisa digunakan untuk menilai valuasi dan juga kesehatan keuangan pada perusahaan. Rasio ini juga bisa menggambarkan kemampuan dari perusahaan untuk terus beroperasi. Jadi kalau misalnya kita lihat current price to cash flow TTM dari Antam sendiri ada di angka
tadi ada di angka, nah ini 6,35, dan ini menurun ya sejak bulan Februari ini menurun, tapi masih ada di angka yang bisa dibilang aman. Nah, oke, selanjutnya ada current price to free cash flow (TTM). Ini merupakan rasio yang membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan arus kas bebas per saham dalam 12 bulan terakhir. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar untuk tiap dolar kas bebas yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio ini bisa digunakan untuk menilai valuasi dan juga kesehatan keuangan perusahaan. Dan juga rasio ini bisa menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan modal kepada para pemegang saham melalui dividen atau pembelian kembali saham. Nah, selanjutnya ada EV to EBIT TTM. Ini adalah perbandingan antara nilai perusahaan atau enterprise value atau EV dengan laba sebelum bunga sebelum pajak atau EBIT ya, earning before interest and tax, dalam 12 bulan atau 4 kuartal terakhir. Nah, umumnya EV to EBIT yang rendah itu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut undervalue. Enterprise value sendiri mengukur nilai perusahaan. Berbeda dengan market cap, enterprise value juga memasukkan faktor nilai uang kas serta utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk rumus menghitungnya itu bisa dengan formula EV dibagi EBIT TTM. Jadi secara umum EV to EBIT ini kalau misalnya EV to EBIT rendah itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut undervalue. Lalu ada EV to EBITDA. Nah, EV to EBITDA ini rasio yang membandingkan nilai perusahaan yang tadi enterprise value dengan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan juga amortisasi. Nah, EBITDA ini panjangannya adalah earnings before interest, tax, depreciation, and amortization dalam 12 bulan terakhir atau 4 kuartal terakhir. Nah, rasio ini bisa digunakan untuk menilai valuasi dan juga kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan mereka dalam menghasilkan kas operasional. Rasio ini juga bisa menunjukkan apakah harga saham perusahaan tersebut di atas atau di bawah angka wajar. Rasio EV to EBITDA yang rendah bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut undervalue, sedangkan rasio yang tinggi bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut overvalue. Rasio ini bisa bervariasi tergantung pada sektor industri dan juga karakteristik dari bisnis perusahaan. Nah, lalu selanjutnya ada PEG ratio. Ada PEG ratio. Untuk PEG ratio ini adalah rasio untuk mengukur kepantasan harga saham laba yang dihasilkan per lembar sahamnya dan harapan pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk formula hitungnya itu bisa dengan PER TTM dibagi dengan annual YoY growth. Nah, perusahaan dengan PEG di bawah 1 itu dianggap undervalue, sedangkan PEG sekitar 1 itu dianggap cukup dihargai. Lalu kemudian untuk PEG yang di atas 1 itu dianggap overvalue atau terlalu tinggi. Nah, lalu ada juga yang PEG ratio 3 year. Nah, PEG ratio ini yang 3 year itu sama seperti tadi tapi dalam 3 tahun terakhir. Jadi untuk rumus hitungnya adalah PER dalam TTM dibagi dengan EPS 3 years. Nah, perusahaan dengan PEG 3 year di bawah 1 dianggap undervalue. Lalu dengan PEG 3 year sekitar 1 dianggap cukup dihargai, dan PEG 3 year di atas 1 dianggap overvalue atau terlalu tinggi. Nah, lalu ada juga PEG forward. Nah, untuk PEG forward ini hampir mirip dengan PEG rasio, namun PEG forward ini menggambarkan hubungan antara harga saham, laba per saham, dan juga tingkat pertumbuhan yang diharapkan perusahaan. Nah, biasanya PEG ini dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan historis, sedangkan PEG forward menggunakan pertumbuhan EPS yang diharapkan. Nah, untuk rumus hitungnya itu bisa dengan PER TEM dibagi dengan EPS forward. Perusahaan dengan PEG forward di bawah 1 dianggap
under value, lalu PEG forward di sekitar 1 itu dianggap cukup dihargai, lalu PEG forward di atas 1 dianggap over value. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada per share. Nah, untuk per share sendiri definisinya adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan nilai atau jumlah yang berkaitan dengan setiap saham yang beredar dari suatu perusahaan. Nah, per share ini dapat digunakan untuk menghitung berbagai rasio keuangan yang penting bagi investor. Per share juga bisa membantu investor untuk menilai kinerja, valuasi, dan juga prospek perusahaan di masa depan. Yang pertama ini ada current EPS ya dalam per share. Current EPS TTM ini adalah rasio keuangan yang mengukur laba bersih perusahaan lalu dibagi dengan jumlah saham yang beredar dalam 12 bulan terakhir. EPS TTM ini menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap sahamnya dalam periode tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas dan juga pertumbuhan dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada current EPS annualized. Nah, current EPS annualized ini adalah rasio keuangan yang mengukur laba bersih perusahaan yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar dalam 1 tahun. EPS annualized ini menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap sahamnya dalam 1 tahun. Nah, EPS annualized ini bisa kita gunakan untuk memprediksi laba perusahaan di masa depan berdasarkan data yang sudah ada di kuartal sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya ada revenue per share TTM. Nah, ini adalah rasio keuangan yang mengukur pendapatan perusahaan yang lalu dibagi dengan jumlah saham yang beredar dalam 12 bulan terakhir. RPS TTM ini atau revenue per share ini menunjukkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan untuk setiap sahamnya dalam periode tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk menilai kinerja dan juga valuasi dari perusahaan. Nah, lalu selanjutnya ada cash per share quarter. Nah, ini adalah rasio keuangan yang mengukur kas yang dimiliki perusahaan yang lalu dibagi dengan jumlah saham yang beredar dalam 1 kuartal. CPS atau cash per share quarter ini menunjukkan seberapa besar kas yang tersedia perusahaan untuk setiap sahamnya dalam 1 kuartal. Nah, ini bisa digunakan untuk menilai fleksibilitas dan juga kesehatan keuangan si perusahaannya. Lalu ada juga current book value per share. Ini merupakan rasio keuangan yang mengukur nilai buku perusahaan yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. BVPS menunjukkan seberapa besar nilai aset perusahaan yang tersedia untuk setiap sahamnya jika perusahaan dilikuidasi. Nah, BVPS ini dapat digunakan untuk menilai nilai intrinsik dan juga kekayaan dari si perusahaan. Lalu selanjutnya ada cash flow per share. Maksudnya free cash flow per share. Nah, ini merupakan rasio keuangan yang mengukur arus kas bebas perusahaan yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar dalam 12 bulan terakhir. Free cash flow per share ini menunjukkan seberapa besar arus kas yang dapat digunakan perusahaan untuk membayar utang, dividen, membeli kembali saham, atau mengembangkan bisnisnya dalam periode tersebut. Nah, FCFPS ini dapat kita gunakan untuk menilai kemampuan dan juga peluang dari si perusahaan. Nah, oke, kita lanjut selanjutnya. Di sini ada solvensi. Nah, untuk penjelasannya sendiri, solvensi itu adalah kemampuan suatu perusahaan atau individu untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Solvensi juga bisa diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas atau solvency ratio yang membandingkan dengan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Nah, rasio solvabilitas itu bisa digunakan oleh investor atau kreditur untuk menilai kesehatan keuangan dan juga resiko perusahaan. Nah, kita lihat selanjutnya di sini ada current ratio quarter. Nah, current ratio ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban
jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Aset lancar ini adalah aset yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti misalnya kas, piutang, persediaan, dan juga aset lancar lainnya. Nah, sedangkan untuk kewajiban lancar ini adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti misalnya hutang, dagang, utang gaji, utang pajak, dan bagian jatuh tempo dari hutang jangka panjang. Nah, rasio koran yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Namun, rasio koran yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan likuiditas dan juga berisiko untuk gagal bayar. Jadi secara umum rasio koran yang sehat adalah yang di atas 1, yang berarti aset lancar melebihi kewajiban lancar. Namun sebaliknya untuk rasio koran yang tidak sehat itu yang berada di bawah 1. Nah, rasio koran yang ideal mungkin berbeda-beda tergantung dari industri dan juga karakteristik bisnis perusahaan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk current ratio quarternya di sini ada di angka 1,71 yang mungkin bisa dibilang ini berada di angka yang sehat. Nah, lalu selanjutnya ada juga quick ratio. Nah, quick ratio ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang paling liquid. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Aset lancar dikurangi persediaan tersebut juga aset lancar dikurangi persediaan disebut juga sebagai aset lancar cepat yang mencakup kas, setara kas, investasi jangka pendek, dan piutang. Persediaan dikurangi dari aset lancar karena persediaan biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk dijual dan bisa diubah menjadi kas. Nah, rasio quick yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar cepat yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaannya. Sedangkan rasio quick yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak memiliki aset lancar cepat yang cukup dan bergantung pada penjualan persediaannya untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Jadi secara umum rasio quick yang sehat adalah di atas 1 yang berarti aset lancar cepat melebihi kewajiban lancar. Nah, namun rasio quick yang ideal mungkin berbeda-beda tergantung industri dan juga karakteristik bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya ada debt to equity quarter. Nah, debt to equity ratio quarter ini adalah rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang oleh perusahaan untuk dapat membiayai asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi total hutang dengan total ekuitas. Total hutang mencakup hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Total ekuitas mencakup modal saham dan juga laba yang ditahan. Rasio debt to equity yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage yang tinggi dan mengandalkan hutang untuk membiayai pertumbuhan dan operasinya. Sedangkan rasio debt to equity yang rendah itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage yang rendah dan mengandalkan ekuitas untuk membiayai pertumbuhan dan juga operasinya. Jadi secara umum, rasio debt to equity yang tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi bagi kreditur dan juga pemegang saham. Karena perusahaan harus membayar bunga dan pokok hutangnya terlepas dari kinerja keuangannya. Namun, rasio debt to equity yang ideal mungkin berbeda-beda tergantung industri dan karakteristik bisnis perusahaan. Dan selanjutnya ada LT debt atau equity quarter. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang jangka panjang oleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi hutang jangka panjang dengan total ekuitas. Nah, hutang jangka panjang ini adalah hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti misalnya obligasi, pinjaman bank, dan juga sewa pembiayaan. Total ekuitas mencakup modal saham dan juga laba ditahan. Nah, rasio LT debt to equity
yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage jangka panjang yang tinggi dan mengandalkan hutang jangka panjang untuk membiayai investasi dan juga ekspansinya. Rasio LT debt to equity yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage jangka panjang yang rendah dan mengandalkan ekuitas untuk membayar investasi dan ekspansinya. Secara umum, rasio LT debt to equity yang tinggi menunjukkan resiko yang lebih tinggi bagi kreditur dan pemegang saham jangka panjang karena perusahaan harus membayar bunga dan juga pokok hutang jangka panjangnya terlepas dari kinerja keuangan. Nah, selanjutnya total liabilities equity quarter. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan kewajiban total oleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total ekuitas. Total kewajiban mencakup kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Total ekuitas mencakup modal, saham, dan laba ditahan. Rasio total liabilities to equity yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage total yang tinggi dan mengandalkan kewajiban total untuk membiayai pertumbuhan dan operasinya. Rasio total liabilities to equity yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage total yang rendah dan mengandalkan ekuitas untuk membiayai pertumbuhan dan operasinya. Jadi secara umum rasio total liabilities to equity yang tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi bagi kreditur dan pemegang saham. Nah, selanjutnya ada total debt atau total assets. Total debt per total assets. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan membagi total hutang dengan total aset. Total hutang mencakup hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Total aset mencakup aset lancar dan juga aset yang tidak lancar. Nah, rasio total debt to total aset yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage aset yang tinggi dan mengandalkan hutang untuk membeli asetnya. Sedangkan rasio total debt to total aset yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage aset yang rendah dan mengandalkan ekuitas untuk membeli asetnya. Jadi jelas kalau misalnya rasio total debt to total aset yang tinggi itu menunjukkan risiko yang lebih tinggi bagi para pemegang saham. Nah, selanjutnya ada financial leverage. Dan ini merupakan rasio yang mengukur pengaruh hutang terhadap laba per saham perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba per saham dengan laba per saham tanpa hutang. Laba per saham adalah laba bersih yang dibagi dengan jumlah saham beredar, sedangkan laba per saham tanpa hutang adalah laba bersih ditambah bunga bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, ditambah dengan saham yang dapat ditebus dengan hutang. Rasio financial leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage laba yang tinggi dan mengandalkan hutang untuk meningkatkan laba per sahamnya. Rasio financial leverage yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage laba yang rendah dan mengandalkan ekuitas untuk meningkatkan laba per sahamnya. Nah, lalu selanjutnya ini ada interest coverage TTM. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat membayar bunga hutangnya dengan laba operasinya. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan beban bunga. Nah, EBIT tadi sudah dijelaskan merupakan laba yang dihasilkan dari perusahaan dari aktivitas operasionalnya sebelum dikurangi bunga dan juga pajak. Nah, sedangkan untuk beban bunga ini adalah biaya yang harus dibayar perusahaan untuk menggunakan hutang. Nah, rasio interest coverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba operasi yang cukup untuk membayar bunga hutangnya dengan mudah. Sedangkan rasio interest coverage yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk membayar bunganya dan beresiko gagal bayar. Nah, secara umum rasio interest coverage yang sehat adalah di atas 1,5 yang berarti EBIT melebihi beban bunga 1,5. Namun rasio interest coverage ini mungkin berbeda tingkat idealnya tergantung pada industri dan juga karakteristik bisnis perusahaan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini
rasio interest coverage-nya dia berada di 9,92, yang berarti dia ada di angka yang sangat-sangat sehat. Nah, lalu selanjutnya ini ada free cash flow quarter. Ini merupakan jumlah arus kas yang tersedia bagi perusahaan setelah memenuhi kewajiban operasional dan juga investasinya. Arus kas bebas dihitung dengan mengurangi pengeluaran modal dari arus kas operasi. Lalu pengeluaran modal ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin, dan juga peralatan. Sedangkan arus kas operasi merupakan arus kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, dan penerimaan dari pelanggan. Arus kas bebas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sisa kas yang dapat digunakan untuk dapat membayar hutang, dividen, membeli kembali saham, atau mengembangkan bisnisnya. Sedangkan arus kas bebas yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki sisa kas dan harus mengandalkan sumber pendanaan eksternal seperti hutang atau ekuitas atau untuk membiayai aktivitasnya. Jadi secara umum arus kas bebas yang tinggi menunjukkan kesehatan keuangan dan solvabilitas yang baik bagi perusahaan. Nah, kita lihat di sini untuk free cash flow-nya di sini berada di angka yang cukup tinggi, jadi masih bisa dibilang aman. Nah, lalu di sini yang terakhir ada Altman Z-Score. Altman Z-Score Modified ini merupakan skor yang mengukur kemungkinan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan dalam 2 tahun ke depan. Skor ini dihitung dengan menggunakan 5 rasio keuangan yang berkaitan dengan profitabilitas, leverage, likuiditas, efisiensi, dan juga pertumbuhan perusahaan. Skor ini dikembangkan oleh Edward Altman, makanya namanya Altman Z-Score. Nah, Edward Altman ini seorang profesor keuangan di New York University pada tahun 1968. Nah, skor ini sudah dimodifikasi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan juga peraturan akuntansi. Skor Altman Z-Score Modify yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki solvabilitas yang baik dan risiko kebangkrutan yang rendah. Sedangkan kalau misalnya skornya itu rendah, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki solvabilitas yang buruk dan juga risiko kebangkrutan yang tinggi. Nah, secara umum skor Altman Z-Score yang sehat itu berada di atas 2,99, yang berarti perusahaan dalam zona yang aman. Sedangkan kalau skor Altman Z-Score yang berbahaya itu yang berada di bawah 1,81, yang berarti perusahaan berada dalam zona bahaya. Sedangkan kalau misalnya berada di antara 1,81 dan 2,99 itu berada dalam zona abu-abu yang memerlukan analisis lebih lanjut. Nah, kita lihat kalau misalnya di sini ada di angka 5,54, yang berarti dia berada di angka atau skor yang sangat sehat. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen effectiveness. Nah, manajemen effectiveness ini adalah efektivitas manajemen yang mana istilah ini tuh mengacu pada seberapa baik perusahaan itu menggunakan sumber daya dan modalnya untuk dapat mencapai tujuan dan menghasilkan laba. Nah, efektivitas manajemen ini dapat diukur dengan berbagai rasio yang menunjukkan efisiensi, produktivitas, dan juga profitabilitas operasi dan manajemen perusahaan. Nah, untuk rasio-rasionya di sini yang pertama ada return of assets. Return of assets ini merupakan rasio untuk menunjukkan berapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap dolar dari aset totalnya. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata aset total. ROA atau Return on Assets yang tinggi berarti perusahaan memiliki efisiensi aset yang tinggi dan dapat menghasilkan laba yang besar dengan modal yang relatif kecil. Sedangkan ROA yang rendah berarti perusahaan memiliki efisiensi aset yang rendah dan membutuhkan modal yang besar untuk menghasilkan laba yang kecil. Nah, secara umum ROA yang sehat itu berada di atas 5%, yang berarti perusahaan menghasilkan laba bersih lebih dari 5% dari total asetnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini return
return on asset TM-nya dia berada di angka 11,39%, yang mana itu merupakan angka yang cukup tinggi. Yang berarti untuk Antam di sini, perusahaan Antam di sini menghasilkan laba bersih yang tinggi dari total asetnya. Nah, selanjutnya ada return on equity, yang mana ini menunjukkan berapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap dolar ekuitasnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata ekuitas. Nah, untuk ekuitas ini penjelasannya adalah selisih antara aset dan kewajiban perusahaan atau modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. ROE yang tinggi berarti perusahaan memiliki efektivitas ekuitas yang tinggi dan dapat memberikan pengembalian yang besar kepada para pemegang sahamnya. Nah, lalu selanjutnya ROE yang sehat itu biasanya berada di atas angka 15%. Berarti perusahaannya menghasilkan laba bersih lebih dari 15% dari ekuitasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini return on equity dari Antam sendiri berada di angka 16%, yang bisa dikategorikan memiliki return on equity yang sehat. Nah, selanjutnya ada return on capital employed. Nah, yang mana rasio ini menunjukkan berapa banyak laba operasi yang dihasilkan perusahaan untuk setiap dolar modal yang digunakan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga pajak atau EBIT dengan modal yang digunakan. Modal yang digunakan adalah jumlah dari hutang jangka panjang dan juga ekuitas perusahaan. Nah, untuk ROCE atau return on capital employed yang rendah, itu berarti perusahaan memiliki efisiensi modal yang rendah dan membutuhkan modal yang besar untuk menghasilkan laba yang kecil. Nah, jadi secara umum ROCE yang sehat itu berada di atas angka 10%, yang berarti perusahaan menghasilkan laba operasi lebih dari 10% dari modal yang digunakan. Kalau misalnya kita lihat untuk ROCE dari si Antam ini berada di angka 16%, yang berarti berada di angka yang cukup sehat. Selanjutnya ada return on invested capital, yang mana ini menunjukkan berapa banyak laba operasi yang dihasilkan perusahaan untuk tiap dolar modal yang diinvestasikan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi setelah pajak dengan modal yang diinvestasikan. Modal yang diinvestasikan ini merupakan jumlah dari hutang bersih dan juga ekuitas perusahaan. Sedangkan hutang bersih adalah hutang jangka panjang dikurangi kas dan juga setara kas. Laba operasi setelah pajak itu laba operasi yang dikurangi pajak yang terkait. Nah, untuk ROIC atau return on invested capital yang tinggi berarti perusahaan memiliki efektivitas investasi yang tinggi dan dapat memberikan pengembalian yang besar juga kepada investor. Sedangkan ROIC yang rendah berarti perusahaan memiliki efektivitas investasi yang rendah dan memberikan pengembalian yang kecil kepada investor. Nah, untuk secara umum ROIC yang sehat adalah di atas biaya modal perusahaan, yang berarti perusahaan menghasilkan laba operasi setelah pajak lebih dari biaya yang harus dibayar untuk menggunakan modal. Nah, lalu selanjutnya ada Day Sales Outstanding atau DSO. Nah, Day Sales Outstanding ini merupakan rasio yang menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutangnya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi piutang dagang dengan penjualan harian. Lalu, piutang dagang itu definisinya merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan untuk barang atau jasa yang sudah disediakan. Sedangkan penjualan harian adalah penjualan kredit dibagi dengan jumlah hari dalam periode yang sama. Nah, untuk DSO yang rendah berarti perusahaan memiliki efisiensi piutang yang tinggi dan dapat mengubah piutang menjadi kas dengan cepat. Sedangkan DSO yang tinggi berarti perusahaan memiliki efisiensi piutang yang rendah dan harus menunggu waktu lama untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, lalu selanjutnya ada Days Inventory. Untuk Days Inventory ini merupakan rasio yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya dalam satu kuartal.
Nah, rasio ini dihitung dengan cara membagi rata-rata persediaan dengan harga pokok penjualan dan mengkalikannya dengan 90 hari. Rasio ini menunjukkan efisiensi manajemen persediaan perusahaan, dan rasio yang rendah berarti perusahaan dapat menjual persediaannya dengan cepat, sedangkan rasio yang tinggi berarti perusahaan memiliki persediaan yang berlebihan atau sulit untuk dijual. Nah, lalu selanjutnya ada Days Payables Outstanding atau DPO. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat membayar hutangnya kepada pemasok atau kreditur dalam satu kuartal. Rasio ini dihitung dengan membagi rata-rata utang usaha dengan harga pokok penjualan dan mengkalikannya dengan 10 hari. Rasio yang tinggi berarti perusahaan dapat menunda pembayaran hutangnya dan menggunakan kas yang tersedia untuk investasi jangka pendek atau meningkatkan modal kerja dan arus kas bebas. Nah, lalu selanjutnya ada Cash Conversion Cycle. Cash Conversion Cycle ini atau CCC ini adalah metrik yang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat mengubah investasinya dalam persediaan dan sumber daya lainnya menjadi arus kas dari penjualan dalam satu kuartal. Metrik ini memperhitungkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat menjual persediaannya, menagih hutang piutangnya, dan membayar hutangnya. Rumusnya adalah CCC atau Cash Conversion Cycle dibagi dengan DIO ditambah sama dengan DIO ditambah DSO dikurang DPO, yang dimana DIO ini merupakan Days Inventory Outstanding, lalu DSO adalah Days Sales Outstanding, dan DPO adalah Days Payables Outstanding. Nah, untuk metrik yang rendah berarti perusahaan dapat mengubah asetnya menjadi kas dengan cepat, sedangkan metrik yang tinggi berarti perusahaannya terjebak dalam aset yang tidak liquid. Nah, selanjutnya ada receivables turnover. Ini merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menagih piutangnya dari pelanggan dalam satu kuartal. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang. Nah, rasio ini menunjukkan produktivitas dan juga kualitas pelanggan perusahaan. Rasio yang tinggi berarti perusahaan dapat menagih piutangnya dengan cepat dan memiliki pelanggan yang membayar tepat waktu, sedangkan untuk rasio yang rendah berarti perusahaan mengalami kesulitan dalam menagih piutangnya dan memiliki pelanggan yang bermasalah atau tidak kredit layak. Nah, selanjutnya ada asset turnover, yang mana ini merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan dalam 12 bulan terakhir. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset. Nah, untuk rasio yang rendah berarti perusahaan memiliki efisiensi aset yang rendah dan membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya ada inventory turnover. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur berapa kali perusahaan dapat menjual dan mengganti persediaannya dalam 12 bulan terakhir. Rasio ini dihitung dengan cara membagi COGS dengan rata-rata persediaan. Rasio yang tinggi berarti perusahaan dapat menjual persediaannya dengan cepat dan dapat memenuhi permintaan pelanggan, sedangkan rasio yang rendah berarti perusahaan memiliki persediaan yang berlebihan ataupun sulit untuk dijual. Nah, oke, kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada net income dan revenue. Sebelumnya, untuk karena isinya kurang lebih sama, saya jelaskan dulu revenue apa dan net income apa. Nah, untuk net income sendiri, penjelasannya merupakan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan dikurangi semua beban, baik beban pokok penjualan, beban usaha, beban bunga, pajak, dan beban lainnya. Nah, net profit ini dihitung dengan menggunakan formula net profit sama dengan EBIT dikurangi beban bunga kurang pajak. Untuk net income atau laba bersih ini mengukur keuntungan bersih dari satu perusahaan. Umumnya perusahaan dapat membagi laba menjadi dua bagian, yaitu laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali,
Nah, untuk semakin tinggi nilai laba bersih, maka akan semakin baik perusahaan. Laba bersih ini digunakan untuk menghitung earnings per share atau laba per saham. Nah, untuk penjelasan dari revenue sendiri, revenue itu jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan dari pelanggan untuk produk atau jasa yang dijualnya selama periode tertentu, dikurangi dengan return dan potongan penjualan atau diskon penjualan. Nah, untuk isinya sendiri di sini ada period, lalu ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, lalu ada annualized, ada TTM, ada most recent quarter, market cap, enterprise value, dan current share outstanding. Sebelumnya, untuk period ini, ya seperti namanya itu periode, jadi ini adalah periode waktu yang digunakan untuk menghitung net income ataupun si revenue. Nah, periode ini biasanya dibagi menjadi kuartal, eh, per quarter, atau tahunan gitu ya. Periode ini penting untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, lalu di bawahnya kan ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, ini merupakan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Kuartal ini periode waktu yang terdiri dari biasanya 3 bulan berturut-turut. Jadi karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan ini dibagi menjadi 4 kuarter. Yang satu kuarternya itu dari 3 bulan yang berturut-turut. Jadi misalnya kuarter 1 itu dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Lalu kuarter 2 itu bulan April, Mei, dan Juni. Kuarter 3 itu bulan Juli, Agustus, dan September. Dan kuarter yang terakhir, kuarter 4 itu dari bulan Oktober, November, hingga Desember. Nah, lalu untuk annualize, ini proses menghitung net income ataupun revenue per tahun dengan mengalikan net income per quarter dengan 4. Jadi ini untuk net income per quarter, mengalikan net income atau revenue per quarter dengan 4. Annualize ini digunakan untuk memperkirakan net income atau revenue berdasarkan data yang tersedia dalam satu quarter. Annualize ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dalam satu tahun, tetapi juga bisa menimbulkan kesalahan kalau misalnya ada perubahan signifikan dalam kuarter berikutnya. Nah, lalu di sini bawahnya ada TTM, TTM Q3. Nah, ini maksudnya trailing 12 months kuarter 3. Jadi, kalau misalnya penjelasan sendiri, TTM atau trailing 12 months ini periode waktu yang terdiri dari 12 bulan terakhir. Nah, quarter 3 berarti dari quarter ketiga gitu ya. Nah, selanjutnya ada most recent quarter. Most recent quarter ini adalah kuartal fisikal yang paling baru berakhir. Most recent quarter ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode 3 bulan terakhir. Net income atau revenue dari MRQ atau most recent quarter ini ditunjukkan dalam 3 bulan terakhir. Lalu selanjutnya ada market cap. Nah, ini merupakan nilai pasar total dari saham perusahaan yang beredar. Market cap dihitung dengan mengalihkan jumlah saham beredar dengan harga saham saat ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur ukuran, nilai, dan juga resiko dari si perusahaan. Lalu juga ada enterprise value. Untuk enterprise value ini ukuran nilai total perusahaan yang mencakup nilai pasar saham, utang, dan juga kas. Nah, EV ini dihitung dengan menjumlahkan market cap, nilai pasar utang, dan juga nilai minoritas, lalu mengurangi kas dan juga setara kas. Nah, EV ini bisa digunakan sebagai alternatif dari market cap untuk menilai perusahaan secara lebih komprehensif. Nah, lalu terakhir ini ada current share outstanding, yang mana ini merupakan jumlah total saham perusahaan yang sudah go public dan juga beredar di masyarakat. Jumlah saham beredar biasanya digunakan untuk menghitung kapitalisasi pasar perusahaan, termasuk juga earning per share dan juga cash flow per share. Nah, untuk earning per share sendiri tadi sudah dijelaskan, itu merupakan rasio yang mengukur laba bersih per saham, sedangkan untuk cash flow per share itu rasio yang mengukur arus kas bebas per saham.
Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada profitability. Nah, kalau profitability ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan dan juga biayanya. Profitabilitas bisa diukur dengan berbagai rasio yang menunjukkan margin, efisiensi, dan juga kinerja perusahaan. Nah, untuk beberapa rasionya ada di bawah. Yang pertama ada gross profit margin. Ini merupakan rasio mengukur persentase laba kotor dari perusahaan dari pendapatan dalam satu kuartal. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan. Nah, di bawahnya selanjutnya ada operating profit margin, yang mana rasio mengukur persentase laba operasi perusahaan dari pendapatan dalam satu kuartal. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi dengan pendapatan. Selanjutnya di bawahnya ada net profit margin, yang mana ini rasio yang mengukur persentase laba bersih dari perusahaan dari pendapatan dalam satu kuartal. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan, yang mana laba bersih ini merupakan laba operasi yang sudah dikurangi bunga, pajak, dan laba atau rugi lainnya. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya, ini ada growth. Nah, untuk growth sendiri ini merupakan pertumbuhan ya, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan. Pertumbuhan di sini maksudnya adalah ukuran peningkatan atau penurunan pendapatan, laba atau aset dari perusahaan dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ini bisa diukur dengan berbagai rasio yang menunjukkan laju, arah, dan konsistensi pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk beberapa rasio yang ada di bawahnya ini merupakan, pertama ada revenue. Revenue ini rasio yang mengukur persentase perubahan pendapatan perusahaan dalam satu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Rasio ini dihitung dengan membagi perbedaan pendapatan antara kuartal saat ini dan kuartal tahun lalu dengan pendapatan kuartal tahun lalu. Rasio ini bisa menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat meningkatkan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, lalu di bawahnya selanjutnya ada gross profit. Ini merupakan rasio yang mengukur persentase perubahan laba kotor perusahaan dalam satu kuartal lalu dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi perbedaan laba kotor antara kuartal saat ini dan kuartal tahun lalu dengan laba kotor kuartal tahun lalu. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan bisa meningkatkan laba kotor dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Untuk rasio yang positif berarti perusahaan memiliki laba kotor yang tinggi dari tahun sebelumnya. Sedangkan rasio yang negatif berarti perusahaan memiliki laba kotor yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Nah, lalu yang terakhir di sini ada net income, yang mana ini merupakan rasio yang mengukur persentase perubahan laba bersih perusahaan dalam satu kuartal lalu dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Rasio ini dihitung dengan membagi perbedaan laba bersih antara kuartal saat ini dengan kuartal tahun lalu dengan laba bersih kuartal tahun lalu. Rasio ini bisa menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat meningkatkan laba bersih dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya ada dividen. Nah, untuk dividen ini adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai bentuk pengembalian modal. Dividen bisa diukur dengan berbagai rasio. Nah, untuk diantaranya rasio ini yang pertama ada dividen. Dividen ini merupakan jumlah uang yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham untuk setiap saham yang dimilikinya. Dividen biasanya diumumkan oleh perusahaan pada tanggal pengumuman dividen dan lalu dibayarkan pada tanggal pembayaran dividen. Dividen bisa dibayarkan secara tunai, saham, ataupun aset lainnya. Nah, lalu di bawahnya ada dividen DTM, yang mana sama jumlah total dividen yang dibayarkan perusahaan kepada para pemegang saham namun dalam 12 bulan terakhir atau trailing 12 months. Nah, dividen DTM ini menunjukkan seberapa besar pengembalian yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam satu tahun.
Lalu selanjutnya ada payout ratio, yang mana ini merupakan rasio untuk mengukur persentase laba bersih perusahaan yang lalu dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi dividen TTM dengan laba bersih TTM. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen dan seberapa besar bagian laba perusahaan yang ditahan untuk investasi atau pertumbuhan. Nah, untuk rasio yang tinggi berarti perusahaan memiliki kebijakan dividen yang agresif dan memberikan pengembalian yang besar kepada para pemegang saham. Sedangkan untuk rasio yang rendah berarti perusahaan memiliki kebijakan dividen yang konservatif dan menahan laba untuk investasi atau pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada dividen yield, yang mana ini merupakan rasio untuk mengukur persentase pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari dividen yang dibayarkan perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi dividen TTM dengan harga saham saat ini. Rasio ini menunjukkan seberapa menarik dividen perusahaan sebagai sumber pendapatan bagi para pemegang saham. Rasio yang tinggi berarti perusahaan memberikan dividen yang besar dibandingkan dengan harga sahamnya, sedangkan rasio yang rendah berarti perusahaan memberikan dividen yang kecil dibandingkan dengan harga sahamnya. Nah, lalu yang terakhir di sini ada latest dividend ex-date, yang mana ini merupakan tanggal terakhir bagi pemegang saham untuk memiliki hak akses dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Tanggal ini biasanya jatuh 2 hari kerja sebelum tanggal pencatatan dividen, yaitu tanggal di mana perusahaan mencatat siapa saja yang berhak menerima dividen. Tanggal ini penting bagi pemegang saham yang ingin membeli atau menjual saham perusahaan sebelum dividen dapat dibayarkan. Nah, ini ada latest dividend ex-date-nya ada di tanggal 26 Juni tahun 2023. Nah, selanjutnya ini ada market rank. Nah, untuk definisinya, market rank sendiri adalah peringkat yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan berbagai kriteria yang berkaitan dengan kinerja, valuasi, dan juga risiko perusahaan. Market rank bisa digunakan oleh investor untuk dapat membandingkan dan juga mengevaluasi perusahaan yang berbeda. Nah, untuk market rank sendiri di sini yang pertama ada Piotrowski F-score. Nah, Piotrowski F-score ini merupakan skor yang mengukur kualitas keuangan perusahaan berdasarkan 9 kriteria yang berkaitan dengan profitabilitas, leverage, likuiditas, dan juga efisiensi perusahaan. Nah, skor ini dikembangkan oleh Joseph Piotrowski, seorang profesor akuntansi di Stanford University pada tahun 2000. Skor ini berkisar dari 0 hingga 9, di mana skor yang lebih tinggi berarti perusahaan memiliki kualitas keuangan yang lebih baik, dan skor yang lebih rendah berarti perusahaan memiliki kualitas keuangan yang buruk. Nah, skor ini bisa digunakan untuk para investor untuk dapat menemukan perusahaan yang undervalue dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat dia berada di skor paling tinggi, yaitu ada di angka 9. Nah, lalu selanjutnya ada EPS rating, yang mana EPS rating ini merupakan peringkat yang mengukur kinerja laba per saham perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Peringkat ini dikembangkan oleh Investors Business Daily, sebuah media investasi yang didirikan oleh William O'Neill, yang mana ia merupakan seorang investor dan juga penulis yang terkenal. Peringkat ini berkisar dari 1 hingga 99, di mana peringkat yang lebih tinggi berarti perusahaan memiliki kinerja EPS yang lebih baik, dan peringkat yang lebih rendah berarti perusahaan memiliki kinerja EPS yang lebih buruk. Nah, peringkat ini bisa digunakan oleh para investor untuk dapat menemukan perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba yang konsisten dan mengalahkan ekspektasi pasar. Nah, untuk dari Anthem sendiri, dia ada di skor 60%, yang mana dia berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ada Relative Strength Rating, yang ini merupakan peringkat untuk mengukur kinerja harga saham perusahaan dalam 12 terakhir dibandingkan dengan semua saham lainnya. Nah, peringkat ini dikembangkan juga oleh Investors Daily Business dan menggunakan skala yang sama dengan EPS rating, yaitu 1 hingga 99.
Peringkat ini menunjukkan seberapa kuat perusahaan dapat bertahan atau tumbuh di pasar yang naik atau turun. Peringkat ini bisa digunakan oleh para investor untuk dapat menemukan perusahaan yang memiliki momentum harga saham yang positif dan mengungguli pesaingnya. Nah, lalu selanjutnya ada rank market cap. Nah, rank market cap ini merupakan peringkat yang mengukur ukuran perusahaan berdasarkan nilai pasar sahamnya. Peringkat ini dihitung dengan mengurutkan semua perusahaan berdasarkan market cap mereka dari yang terbesar hingga yang terkecil. Peringkat ini menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam skala global dan seberapa berpengaruh perusahaan dalam satu industri atau sektor tertentu. Peringkat ini dapat digunakan oleh para investor untuk menemukan perusahaan yang memiliki stabilitas, reputasi, dan dominasi pasar yang tinggi. Nah, untuk rank market cap ini dia berada di angka 96% yang mana itu cukup baik. Lalu selanjutnya ada rank current PE ratio TTM. Nah, ini merupakan peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga terhadap laba saat ini dalam 12 bulan terakhir. Peringkat ini dihitung dengan mengurutkan semua perusahaan berdasarkan PE ratio mereka dari yang terendah hingga yang tertinggi. Peringkat ini menunjukkan seberapa mahal atau murah harga saham perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada rank earning yields, yang merupakan peringkat untuk mengukur valuasi perusahaan berdasarkan hasil laba saat ini dalam 12 bulan terakhir. Peringkat ini dihitung dengan mengurutkan semua perusahaan berdasarkan earning yields mereka dari yang tertinggi hingga yang terendah. Lalu selanjutnya rank P atau P per S, yang ini merupakan peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga terhadap penjualan, price per share, saat ini dalam 12 bulan terakhir. Peringkat ini dihitung dengan cara mengurutkan semua perusahaan berdasarkan PS rasio mereka dari yang terendah hingga yang tertinggi. Peringkat ini bisa digunakan oleh para investor untuk dapat menemukan perusahaan mana yang memiliki valuasi yang wajar, menarik, ataupun berlebihan, terutama untuk perusahaan yang belum menghasilkan laba. Nah, selanjutnya ada rank PB, yang ini merupakan valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga terhadap nilai buku saat ini, jadi price per book value. Nah, peringkat ini dihitung dengan mengurutkan semua perusahaan berdasarkan PB ratio mereka dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, selanjutnya ada rank near 52 weeks high, yang ini merupakan peringkat untuk mengukur kinerja harga saham dalam 52 minggu terakhir. Peringkat ini dihitung dengan mengurutkan semua perusahaan berdasarkan presentasi harga saham mereka terhadap harga tertinggi mereka dalam 52 minggu terakhir dari yang tertinggi hingga yang terendah. Peringkat ini menunjukkan seberapa dekat perusahaan mencapai level harga tertinggi mereka dalam 1 tahun. Kita lanjut ke selanjutnya, ini ada income statement. Nah, untuk income statement sendiri penjelasannya adalah laporan keuangan ya. Nah, ini maksudnya adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, yang pertama di sini ada revenue TTM, yang mana merupakan jumlah total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dalam 12 bulan terakhir. Pendapatan ini menunjukkan seberapa besar ukuran dan pertumbuhan bisnis dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada gross profit TTM, yang mana jumlah total laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dalam 12 bulan terakhir. Laba kotor ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Lalu laba kotor menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan juga distribusi. Lalu ada EBITDA TTM, yang mana ini merupakan jumlah total laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. Nah, ini EBITDA ini dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya dalam 12 bulan terakhir. EBITDA itu merupakan salah satu ukuran laba operasi perusahaan yang mengabaikan pengaruh biaya keuangan, pajak, dan penyusutan aset. Dan lalu yang terakhir ada net income. Ini jumlah total laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari
aktivitas operasional dan non-operasionalnya dalam 12 bulan terakhir. Lalu selanjutnya ada balance sheet. Untuk balance sheet ini adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan balance sheet ini bisa dibilang juga sebagai neraca, yang mana ini menunjukkan seberapa besar posisi keuangan perusahaan dan seberapa besar sumber dan penggunaan modal perusahaan. Nah, beberapa komponen neraca atau balance sheet ini biasanya ada cash quarter seperti yang ada di Stockbit ini. Nah, cash quarter ini maksudnya adalah jumlah total kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal. Kas dan setara kas adalah aset yang paling liquid dan mudah diubah menjadi uang tunai seperti uang tunai, deposito, dan juga investasi jangka pendek. Kas menunjukkan seberapa besar likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada total assets, yang mana jumlah total assets yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal ini. Nah, aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, seperti kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, mesin, dan juga peralatan. Nah, lalu selanjutnya ada total liabilities. Total liabilities ini adalah total kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan pada akhir kuartal. Kewajiban ini adalah utang atau kewajiban yang timbul dari aktivitas perusahaan di masa lalu ataupun sekarang, seperti utang dagang, utang gaji, utang pajak, dan bagian jatuh tempo dari utang jangka panjang. Kewajiban ini menunjukkan seberapa besar beban keuangan dari si perusahaan. Nah, selanjutnya ada working capital, yang mana ini merupakan jumlah total aset lancar dikurangi kewajiban lancar pada akhir kuartal. Aset lancar adalah aset yang diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, lalu selanjutnya ada total equity, yang mana ini merupakan jumlah total hak pemilik perusahaan pada akhir kuartal. Untuk penjelasan equity ini merupakan selisih antara aset dan juga kewajiban perusahaan atau jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham ditambah laba ditahan. Ekuitas ini menunjukkan seberapa besar nilai dan kepemilikan perusahaan. Lalu selanjutnya ada long term debt, yang mana adalah jumlah total hutang jangka panjang yang harus dibayar perusahaan pada akhir kuartal. Lalu ada short term debt, yang mana ini merupakan jumlah total hutang jangka pendek yang harus dibayar perusahaan pada akhir kuartal. Lalu ada total debt, yang mana ini merupakan jumlah total hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang yang harus dibayar perusahaan pada akhir kuartal. Dan yang terakhir ada net debt, atau jumlah total hutang dikurangi kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal. Net debt ini menunjukkan seberapa besar hutang bersih atau hutang yang tidak tercakup oleh kas perusahaan. Lalu selanjutnya ada cash flow statement. Cash flow statement ini laporan arus kas atau laporan keuangan yang menyajikan arus masuk dan juga arus keluar kas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, yang pertama ada cash from operation. Ini merupakan jumlah total arus kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya dalam 12 bulan terakhir. Arus kas operasi ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasinya. Lalu selanjutnya ada cash from investing. Ini merupakan jumlah total arus kas yang digunakan atau diperoleh perusahaan dari aktivitas investasinya dalam 12 bulan terakhir. Arus kas investasi ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menggunakan atau mendapatkan kas dari investasinya. Lalu ada juga cash from financing. Ini merupakan jumlah total arus kas yang digunakan atau diperoleh perusahaan dari aktivitas pendanaannya dalam 12 bulan terakhir. Arus kas pendanaan sendiri adalah arus kas yang berasal dari penerbitan atau pembayaran hutang penerbitan atau pembelian kembali saham. Nah, arus kas pendanaan ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menggunakan atau mendapatkan kas dari pendanaannya. Lalu ada capital expenditure, yang ini merupakan jumlah total pengeluaran modal yang dilakukan perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset tetap dalam 12 bulan terakhir. Pengeluaran modal ini menunjukkan
seberapa besar investasi perusahaan dalam masa tepat. Dan yang terakhir ada free cash flow. Ini merupakan jumlah total arus kas bebas yang dihasilkan perusahaan dalam 12 bulan terakhir. Dan arus kas bebas ini menunjukkan seberapa besar sisa kas yang tersedia bagi perusahaan setelah memenuhi kewajiban operasional dan juga investasinya. Nah, lalu yang terakhir di sini ada price performance. Nah, untuk price performance sendiri seperti namanya, ini merupakan kinerja harga, yang mana ini adalah ukuran perubahan harga saham perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja saham bisa diukur dengan berbagai rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian, volatilitas, dan juga momentum harga saham perusahaan. Nah, untuk rasionya di sini ada one week price returns, yang ini merupakan persentase perubahan harga saham perusahaan dalam 1 minggu terakhir. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai sahamnya dalam jangka pendek. Nah, lalu ada 3-month price return. Ini merupakan persentase perubahan harga saham dalam 3 bulan terakhir. Rasio ini bisa menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai sahamnya dalam jangka menengah. Dan lalu ada one month price return. One month price return ini presentasi perubahan harga saham perusahaan dalam 1 bulan terakhir, yang mana ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai sahamnya dalam jangka pendek. Lalu ada 6-month price return, adalah persentase perubahan harga saham perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Lalu ada 1 year price return, ini persentase perubahan harga saham dalam perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Lalu 3 years price return, ini dalam 3 tahun terakhir. Lalu 5 year price return, ini dalam 5 tahun terakhir. Lalu 10 year price return, ini dalam 10 tahun terakhir. Nah, lalu selanjutnya ada ada year to date price returns. Ini merupakan persentase perubahan harga saham perusahaan sejak awal tahun hingga saat ini. Nah, ini rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai sahamnya dalam tahun berjalan. Nah, lalu yang terakhir ada 52 week high, yang mana ini merupakan harga tertinggi yang pernah dicapai saham perusahaan dalam 52 minggu terakhir. Rasio ini bisa menunjukkan seberapa tinggi potensi kenaikan harga saham perusahaan dalam setahun. Nah, oke, untuk pembahasan dari case start ini sudah lengkap saya paparkan. Semoga bisa dapat diterima. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam ucapan saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam performa saya pada saat menjelaskan. Terima kasih telah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.